terima kasih sudah hadir di Brownies. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya mungkin ini kemarin juga sudah di Ambiar ya. Oke. Nah ini aku sebenarnya singkat saja. Jadi kronologinya sebenarnya seperti apa sih? Ya. Kalau maaf, ya ini adalah pamannya Nia. oh pamannya Nia. Oke. Adiknya dari Bu Eli. Oke. Ibu duduk sini. Kronologi itu sebenarnya sewaktu itu saya lagi kerja ditelepon sama Ibu Eli karena Nia belum pulang dari jualan gorengan. Dan sekitar jam 10-an saya langsung mencari Nia di mana Nia rutenya, langsung mencari. Dan sempat juga saya bertanya sama warga bahwa Nia ini udah lewat jam sekitar jam 5 mau pulang. Terakhir kalinya saya mencari awal terakhir rutin Nia itu saya mencari bahwa Nia ini kata orang di warga tersebut Nia ini udah lewat 6:30. Setelah itu saya mencari lagi sama warga sampai subuhnya nggak ketemu Nia. Setelah itu hari Sabtunya saya dan warga mencari lagi jam sekitar jam 9 saya menemukan jilbabnya dan gorengannya berpisah. Oke. Maksudnya tempat gorengannya Nia. Ya, Itu terpisah berpisah sama jilbabnya Kak. sama jilbabnya. Ya. Oke. Terpisahnya jauh atau apa? Lumayan jauh, sekitar 1 meteran. 1 meteran dari tempat Ya. Gorengannya Ya, sama jilbabnya. jilbabnya. Nah, lokasi itu berjauhan dari tempat tinggal? Kurang lebih 200 meter. Kurang lebih 200. Dekat. Oh, dekat ya. Dekat. Cuma memang itu perkampungan, nggak adanya penerangan lampu. Jadi jam 7 itu di sana memang sudah gelap. Iya, segelap. Enggak, masih ada nggak ada penerangan, masih ada daerah yang nggak ada. Ada daerah kayu tanam. Oh, ini teguran sekali ya buat pemerintah setempat pastinya ya. Oke. Setelah itu setelah itu kan Kedua ya berarti. hari pertama itu kan mendapatkan jilbab sama gorengan, langsung melapor ke Polres. Tapi di Polres belum bisa melakukan laporan karena belum 24 jam. Jadi laporan pertama belum diterima karena belum 24 jam. Kemudian keesokan harinya melanjutkan pencarian lagi. Di hari Minggunya sama itu gabungan sama tim SAR lagi Oke. pencarian. Nah, maaf sekali lagi jika berkenan kita menanyakan kondisi Nia saat ditemukan itu Tanpa selai benang. Dengan kondisi terikat. Dengan kondisi Terikat ya. Enggak. Ini kan tangannya. Enggak. Katanya kan waktu dibuka ada apa namanya tali. Itu di atasnya itu, Bu. Iya, di atas ini tali. Ya, Jadi ya, yang iya, jadi berarti terikat. Ya. Oke. Tanpa busana. Cuman pipinya memar, cuman mulutnya berdarah. Oke. Nah, mungkin juga kemarin ada video juga yang tersebar bagaimana pelaku memberikan kejadian kronologi itu sampai diseret. Sampai diseret, sampai digulingkan. Apa? Digulingkan. Jadi gini, kejadian itu kan di bawah, Iya. di jalan aspal menuju ke rumahnya. Nah, saat kejadian di TKP kedua itu, TKP pertama kan warung. Jadi awalnya si pelaku ini melihat si Nia ini ada posisi di warung. Oke. Si Nia ini sedang menjajakan gorengannya, si pelaku ini sedang kumpul dengan temannya. Dia membelikanlah gorengan tersebut. Setelah si Nia ini menjajakan gorengannya kepada si pelaku dan teman-temannya ini, si Nia beranjak pergi. Saat si Nia beranjak pergi, si Indragon ini, si pelaku ini mengikuti dari belakang. Saat dia mengikuti, dia mengejar dari belakang, tetapi dia menyempatkan dulu, mampir untuk mengambil tali rapiah. Nah, ya kan, dia mampir dulu ngambil tali rapiah, entah itu ada di mana. Kemudian dia mengejar si korban, begitu dapat, mulailah disekap, kemudian diikat. Nah, setelah diikat, dia menaikkan dulu ke atas bukit. Nah, setelah di atas bukit, di tempat pertama itu dia melakukan pelecehan. Saya nggak bisa menjelaskan di sini pelecehan di pertama. Kemudian dia bawa lagi ke tepi jurang, sampai di tepi jurang dia melakukan pelecehan kedua. Dari tepi jurang itu dia gulingkan lagi ke bawah. Kurang lebih 20 meter ke bawah.
Kemudian dia lakukan lagi pelecehan ketiga. Setelah itu dia bawa si mayat ini dialirin di sepanjang aliran sungai, tetapi dia pegang begini. Dia tarik dari aliran sungai itu, dia naikkan lagi ke atas bukit untuk dikuburkan. Nah, saat penguburan itu juga kedalamannya itu kurang lebih hanya 50 meter. Posisinya kakinya terikat, nggak layaknya ditidurkan itu. Gitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Baik. Ibu, Ya. ini Sabar ya. Sabar. Memang yang sangat, jadi beliau ini adalah sebenarnya sosok tulang punggung ya, sosok benar-benar tulang punggung. Dia dengan menjajakan gorengan, dia membangunkan rumah kecil untuk orang tuanya berteduh, kemudian dia menyekolahkan adik-adiknya, dan juga dia membiayain, ada kakaknya juga di satu tempat di daerah lain. Dan yang lebih mirisnya gini, dia setiap hari ini anak yang selalu menerima hukuman dari sekolah. Pertama kali dia selalu terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk sekolah dikarenakan dia di pagi hari menganterin Mayang dulu. Mayang ini adiknya yang terkecil ke sekolah. Setelah itu dia mengambil gorengan orang lain yang menggoreng, dia hanya mengambil persen. Kalau di kita mafi, gorengan itu dijual Rp1.000, satu potong dia hanya mendapatkan 200 perak. Dia biasa ngambil, dia taruh di atas kepala, dia bawa ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, biasa guru, karena dia udah sering mendapatkan hukuman, dan dia malah kebalik, dia sendiri menawarkan, Bu Guru, hukuman apa yang harus saya terima hari ini? Saya menyapu atau saya bersihkan WC. Jadi dia anak yang kerap itu ya. Ya, betul. Dia tidak bisa merubah itu ya, karena memang semua kegiatan itu harus dia lakukan di pagi hari. Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya ini dia ke pagi hari, dia jualan dari kelas 4 SD, jangan salah. Dari 4 kelas SD dia sudah menjajakan jualannya SMP sampai SMA. Jadi kejadian beliau adalah setelah dia tamat SMA. Nah, jadi mereka ini kan mata pencahariannya, ibunya sama Nia almarhum ini sama-sama menjajakan gorengan. Misalkan Nia di sekolah, ibunya sendiri juga menjajakan gorengan sampai jam 2 siang, dari pagi sampai jam 2 siang. Nanti si Nia ini biasanya nanti pulang sekolah dia menjajakan lagi di sore hari, di jam 3 misalkan. Selain dia mengikuti eskul dari sekolahnya. Baik, Ibu, jika Ibu sudah siap untuk bisa menjawab, ya, apa yang sering Nia obrolin sih sama Ibu dari dulu? Ya, mimpikan rumah cantik, rumah yang mewah. Jadi dia berkeinginan ingin membangunkan rumah yang mewah untuk ibunya. Cita-citanya selalu dia ucapkan, Bu, nanti suatu saat Nia akan buatkan rumah yang mewah untuk ibu. Ya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah terlaksana, dari donasi yang terkumpul sudah terbangun rumah. Dibandingkan rumah yang sebelumnya memang sangat miris, hanya berini kayu. Kemudian apa sih, kita kalau rumah kan ada plafon ya. Kalau kita kan plafonnya gipsun, dia plafonnya hanya dari bambu kering, bambu batangan kering ditaruh. Dan ada perubahan itu ya? Oh, ya. Oke, baik. Dan ini kita punya foto di mana makam Nia tak pernah sepi dari penziarah, bahkan hingga bertumpuk bunga. Ya, makanya harus. Iya ya, ini bisa kita lihat dari foto-fotonya bagaimana perjalanan Nia ini mencuri perhatian dari netizen, pemirsa. Nia ini maaf, dia juga punya kegiatan, dia juga bisa karate. Ya. Karate ya. Oke. Oke. Dan dia juga pandai mengaji juga. Dia hafiz Al-Quran. Dia hafiz Al-Quran. 30 juz ya. Ya. Oke, Bu. Ini semua tiba-tiba berubah. Tidak ada Nia berubah. Apa yang Ibu paling rindukan kalau sama Nia? Apa yang paling ibu ingat? Paling kangen? Mau tidur bersama Nia. Ya.
Jadi terakhir kali sebelum Nia jualan, Nia ngomong gini, Ibu izinkan aku tidur denganmu, karena aku besok nggak bisa tidur lagi. Bener, besok dia langsung kejadian. Jadi itu yang terngiang sama ibunya, cuma hari itu ibunya nggak bisa memenuhi tidur bareng Nia, karena ibu ini Tempat dia SMP juga tidur sama dia. Ya. Mungkin kita yang punya anak gitu ya, kita hanya mendengarkan saja dan masuk ke dalam ceritanya aja, kita tahu betapa hancurnya, ya, betapa sedih, pasti nggak akan tahu sampai kapanpun, marah, kesal, dan tidak bisa berbuat apa-apa karena semua sudah terjadi. Tapi siang hari ini kita ada sesuatu buat Ibu Eli. Ibu boleh dikasih kami Kasih Brownies. ya. Coba Ibu boleh dilihat. Masya Allah. Makasih Brownies. Lagi Rube. Ibu boleh kasih lihat. Kenapa? Mungkin kita yang sudah melihat di lokasi bagaimana dia digelinding, bagaimana dia diseret. Jadi di saat dinaikkan ke bukit itu diseret dari belakang baju, dipegang begini, satu tangan diseret sampai ke atas bukit dengan jarak yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya kita sering melihat ya kasus seperti ini di Indonesia. Tetapi apa yang membawa kita? Memang sebenarnya cukup tragis, yang sulit